Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana litariqihil qawim wa faqqahana bidinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatun tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linazri liwajhil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyu raufur rahim. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du. Faya yuhal hadirun rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur kita kepada Allah, karena berkatnya lah, dengan hidayah, inayah dan taufiknya lah hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga dengan kita melaksanakan perintah Allah ini bisa menjadi kifarat buat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita melaksanakan salat Jumat ini bisa menjadi bukti bahwa kita tunduk patuh taat dan mau melaksanakan apa yang beliau sabdakan, sehingga kita berharap nanti di hari kiamat kita bisa sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Hadirin, dalam rangka wasiatut taqwa, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk sama-sama selalu meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah, karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang memiliki harga di depan mata Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, manusia sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang paling baik bila dibandingkan dengan lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan ketiganya. Hadirin, manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh pada Allah, bisa menjadi seperti hewan, hanya mementingkan kepentingan jasmaninya saja, ataupun bisa seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan yang dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal permata dirinya. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah SAW bersabda, arba'atu jawahira, 4 mutiara fi jismi bani Adam, dalam tubuh bani Adam, dalam tubuh manusia. Yuzaluha arba'atu asya, dan bisa menghancurkan 4 hal kepadanya. Amal jawahiru, adapun mutiara-mutiara tersebut adalah fal aqlu, maka yang pertama adalah akal. Wad-dinu, yang kedua adalah din atau agama.
Wal haya'u yang ketiga adalah haya, sifat malu, rasa malu. Wal amalu sholihu dan yang keempat adalah amal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan atau yang harus ditinggalkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau mendefinisikan akal adalah sebagai berikut. Jauharun ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allakun bibadnil insan yu'rafu bihi al-haqqu wal batil. Adalah jauharun, mutiara ruhaniyun yang bersifat rohani yang diciptakan oleh Allah berkaitan yang berada di dalam tubuh manusia, yang bisa diketahui dengan hal tersebut adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali, al-haya, serta membuahkan amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi dua bagian, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah kepada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan aurat atau sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah an yamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Artinya, ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan kepada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, permata terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalani perintah agama, serta kemampuan mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang yang memahami agama atau mengerti ilmu agama tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya dan kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan agamanya, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukanlah amal soleh, tetapi justru kemaksiatan. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah dalam hadisnya di atas juga mengingatkan akan bahaya yang mengancam empat permata tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, fal godobu yuzilul akla, wal hasadu yuzilul dina, wat tama'u yuzilul haya'a, wal ghibatu yuzilul amal salih. Artinya, godob atau marah dapat menghilangkan akal, iri, dengki, hasud dapat menghilangkan agama,
serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing atau menggibah dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat mengoptimalkan keempat permata tersebut dalam kehidupan kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, yakni orang-orang yang memiliki ketakwaan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, al-mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyil azim. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bi salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma nawwir kuburahum kama nawwara syamsa 'alal ar. Allahumma wasi' kuburahum kama wassa as-samawati wal ar. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma qawwil Islam wal muslimin. Allahumma wahid kalimatal Islam wal muslimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah, aqimus